Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid Baitul Urum rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya berbagai macam limpahan nikmat, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan nikmat kesehatan dan kelapangan ini senantiasa bisa kita syukuri dengan baik dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para ulama pewaris beliau, juga kepada umat-umat beliau yang selalu sabar di dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Para bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kembali karena kita masih berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa dikerjakan oleh para sahabat dari tanggal 1 adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Ya, adapun nanti zikir yang kita tautkan dengan ba'da salat ya, baik salat wajib atau salat sunnah itu bisa dimulai ya, tergantung kalau yang puasanya dari hari ini tanggal 9-nya hari ini berarti sebetulnya zikir muqayyadnya sudah bisa dikerjakan semenjak subuh tadi, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tanggal 9-nya besok, berarti zikir muqayyadnya, zikir yang dikaitkan dengan waktu ba'da sholat fardu dan sholat sunnah itu bisa dikerjakan dari besok ba'da subuh. Jadi sudah bisa dimulai itu
ya, zikir muqayyad di hari raya Idul Adha dan berakhir tanggal 13 Zulhijjah pada waktu asar. Dan itu yang biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum agar syiar agama Allah Subhanahu wa taala ini ya terus dilaksanakan, itu menjadi tanda kemenangan kaum muslimin dalam keadaan apapun mereka, dan juga sebagai hujjah orang-orang yang belum mau menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah taklim arsyadani wa arsyadakumullah. Pembahasan kita terakhir itu adalah mengkaji berkaitan dengan peperangan kaum muslimin Rasulullah dengan Bani Al-Mustaliq. Ya, perang ini juga disebut perang Al-Muraisi. Ya, setelah peperangan ini terjadi dua peristiwa besar. Salah satunya adalah peristiwa hadisul ifki, ya, berita bohong yang menimpa ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sebetulnya jamaah sekalian, perang Bani Al-Mustaliq ini juga termasuk perang yang kecil. Perang besarnya itu terakhir kemarin kita bahas adalah perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya. Dan biasanya, ya, karena setelah turun ayat wa qatilunakum kaffah kama yuqatilunakum kaffah, sebagai apa, perangilah mereka semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian. Setelah ayat ini turun, dibolehkan untuk kaum muslimin melakukan ekspansi kepada orang-orang yang hendak menyerang kaum muslimin. Meskipun mereka baru bersiap-siap, sudah boleh untuk diperangi. Maka terjadilah sariyah-sariyah atau peperangan-peperangan kecil yang biasanya Rasulullah tidak ikut secara langsung, tetapi beliau mengutus beberapa orang sahabat-sahabat yang dipilih oleh beliau. Ya, termasuk peperangan Bani Al-Mustaliq ini Rasulullah hadir. Dan setelah itu, terjadi pengiriman beberapa delegasi dan pasukan khusus, ya, setelah peristiwa Al-Muraisi atau perang dengan Bani Al-Mustaliq. Ya. Sebelum, di dalam kitab Ar-Raqiq Al-Makhtum, ya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, itu menjelaskan sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ya, Umrah Al-Hudaybiyah, itu terjadi terlebih dahulu beberapa peperangan-peperangan kecil atau sariyah-sariyah. Yang pertama, pengiriman pasukan khusus di bawah komando sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, ke perkampungan Bani Kilab di daerah Dumah Al-Jandal. Ini terjadi pada tahun Sya'ban, pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Berarti 1 tahun setelah peristiwa Al-Muraisi. Karena peperangan dengan Bani Al-Mustaliq itu terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-5. Pengiriman delegasi Abdurrahman bin Auf itu bulan Sya'ban tahun ke-6, berarti setahun setelahnya. Tapi pengiriman ini lebih kepada perintah untuk mendakwahi, ya, orang-orang yang tinggal di perkampungan Dumah Al-Jandal. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, jika mereka mendengarkanmu dan mentaatimu, maka hendaklah kamu nikahi kepala suku mereka, menikahi anak kepala suku di antara mereka. Ya. Kalau mereka melawan, baru kalian keluarkan pedang dari sarungnya, baru kalian lawan. Jadi tidak langsung diperangi,
tapi didakwahi terlebih dahulu. Kalau mereka mentaati, mendengarkan dan menerima dakwahmu, kata Rasul kepada Abdurrahman bin Auf, maka nikahi putri kepala sukunya. Dan benar, ternyata ketika Abdurrahman dan beberapa pasukan berangkat ke tempat itu, beliau menjelaskan tentang Islam dan masyarakatnya menerima, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Abdurrahman bin Auf melaksanakan perintahnya Rasul menikahi seorang wanita yang bernama Tamadir binti Al-Asbagh. Ini adalah anak kepala suku dari suku yang tinggal di Dumah Al-Jandal. Ini dakwah strategisnya Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau sudah jadi mantunya kepala suku, nah itu berarti masyarakatnya nurut sama kepala suku. Dakwahnya lebih mudah. Ya. Yang kedua, pengiriman pasukan khusus di bawah komando sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Beliau dikirim oleh Rasulullah kepada Bani Sa'ad bin Bakr. Sama ya, pada bulan Sya'ban di tahun ke-6 Hijrah. Ya. Kenapa Rasulullah mengirim Ali dan para sahabatnya? Ya, Ali ini menjadi panglima, sama Rasul dikasih 200 orang personel. Ya. Karena ya, Bani Sa'ad bin Bakr ini didapati dari telik sandinya Rasulullah SAW, mereka telah mengumpulkan massa yang ingin membantu orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, yang tinggal di Khaybar. Tadi mereka ini tinggal di luar negeri Madinah. Kemudian mereka mengumpulkan kekuatan. Setelah itu menawarkan bantuan kepada Yahudi yang ada di Khaybar untuk memerangi kaum muslimin. Ya, mereka kalau tujuannya berhasil, ya mereka minta hasil panen kurma yang ada di Khaybar. Nah, ternyata berita ini didengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Rasulullah mengutus sahabat Ali bersama dengan 200 personel. Ya. Sampai di sana, ya, Ali kemudian langsung menyerang warga atau kampung Bani Sa'ad bin Bakr, ya, dan berhasil membunuh kepala sukunya yang bernama Wabar bin Ulaim, dan membawa harta rampasan perang 500 ekor unta dan 200 ekor kambing. 500 ekor unta dan 200 ekor kambing. Ini perkampungan kecil. Yang ketiga, pengiriman pasukan khusus di bawah komando sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikirim oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke lembah Wadi Al-Qura pada bulan karena penduduk pedalaman suku Fazarah pernah ingin melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suku itu ya pernah ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah masa peperangan yang agak besar selesai, beliau mengutus Abu Bakar dan beberapa orang sahabat untuk datang ke sana memberi pelajaran. Ya. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu itu bercerita, aku pernah ikut bersama Abu Bakar. Ya. Maka ketika kami selesai melakukan sholat subuh, Abu Bakar memerintahkan kami untuk melakukan penyerangan sehingga kami bisa merebut sebuah sumber air. Dalam penyerangan itu Abu Bakar berhasil membunuh banyak orang
lalu aku melihat sekelompok orang yang ada di dalamnya terdapat anak-anak. Karena khawatir bila mereka bisa sampai mendahului ke gunung itu, mereka pergi ke gunung. Kata siapa? Salamah bin Al-Qa ini mengatakan, aku melepaskan anak panah yang tepat menancap di antara mereka dan gunung yang dituju. Ya, maksudnya kalian jangan lari. Akhirnya mereka pun berhenti begitu melihat anak panah tersebut. Ya. Ada di sana ditawan seorang wanita yang bernama Ummu Qurfah. Ya, seorang wanita yang bernama Ummu Qurfah, dijelaskan ya di kitab ini, dia ini adalah seorang wanita yang berperangai seperti syaitan. Ya, dia ini perempuan, tapi kebenciannya kepada Nabi Muhammad itu sangat tampak dari wajahnya, dari tingkah lakunya. Sampai-sampai dia membayar 30 orang laki-laki khusus untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kejadian ini semua 30 orang bayarannya berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Peristiwa yang keempat, pengiriman pasukan khusus di bawah komando sahabat Qurs bin Jabir Al-Fihri. Beliau ini dulu waktu musyrik itu pernah menyerang pengembala kambing kaum muslimin yang ada di Madinah. Ya, sebelum terjadinya peperangan Badar. Ya, tapi kemudian beliau menjadi tawanan, ya, masuk Islam, menjadi sahabat, dan nanti beliau gugur di kota Makkah ketika Rasul dan para sahabatnya menaklukkan kota Makkah tersebut. Sahabat Qurs bin Jabir Al-Fihri dikirim oleh Rasulullah SAW ke suku Al-Aron pada bulan Syawal tahun ke-6 Hijrah. Sebabnya karena suku Al-Aron ini pernah mengutus beberapa masyarakatnya, ya, beberapa laki-laki dari sukunya ini untuk berpura-pura masuk Islam. Jadi ternyata orang kafir yang berpura-pura masuk Islam, ya, tujuannya untuk mencelakai Islam dan kaum muslimin sudah terjadi semenjak dahulu. Ya. Ada beberapa orang, ya, yang berpura-pura masuk Islam dari suku Al-Aron. Kemudian mereka sakit ketika tiba di Madinah. Mereka sakit sama Rasul karena suku Al-Aron ini tinggalnya agak jauh dari perkampungan yang ada di Madinah. Maka ketika mereka masuk ke Madinah, mereka tidak cocok dengan cuaca yang ada di Madinah sehingga mereka jatuh sakit. Semuanya dari suku Al-Aron ini. Setelah itu sama Rasul SAW, mereka disuruh mendatangi penggembala-penggembala kambing, ya, yang ada di sekitaran Madinah, penggembala-penggembala unta yang punya peternakan unta. Kemudian disuruh minum air susunya dan air kencingnya. Inilah yang kemudian menjadikan ulama itu berbeda pendapat tentang hukum minum air kencing unta. Satu. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat tentang hukum berobat dengan sesuatu yang haram atau yang najis. Ya, kalau orang-orang Jawa itu katanya itu dulu kalau sakit minum yang kayak kopi itu pigur, tapi sedikit, ya, katanya segitu, sedikit. Karena katanya ada beberapa obat yang memang mengandung yang haram. Ya. Jumhur ulama mengatakan boleh, ya,
Kemudian ada yang mengatakan tidak boleh selama masih ada obat yang lainnya. Ya. Karena air kencing itu kan, air kencing hewan itu kan najis. Ya, tapi sama Rasul dalam hadis ini jelas-jelas mereka disuruh minum susu dan air kencing unta. Setelah itu mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Ternyata mereka beneran sembuh. Tetapi setelah sembuh, apa yang mereka lakukan? Karena mereka ini rame-rame, mereka membunuh para petani untanya, kemudian mereka merampok untanya mereka. Ya, dan mereka kemudian mengikrarkan kekafirannya setelah berpura-pura masuk Islam. Jadi memang jelas-jelas mereka ini berpura-pura masuk agama Islam. Kemudian mereka lari mau pulang ke kampungnya. Nah, begitulah kemudian Rasulullah mengutus sahabat Urs bin Jabir al-Fihri untuk mengejar mereka. Rasulullah mendoakan keburukan untuk mereka. Rasul mengatakan, ya Allah, sesatkanlah jalan mereka pulang. Benar, ya, di tengah jalan itu mereka tuh lupa jalannya. Padahal itu jalan yang sering mereka lewati. Ya, mereka lupa jalan sehingga sahabat Urs bin Jabir al-Fihri ini bisa mengejar mereka, kemudian berhasil menangkap mereka. Kisah yang lainnya, Rasul juga pernah mengirim sahabat Amr bin Umayyah ad-Domri dengan sahabat Salamah bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma pada bulan Syawal juga tahun ke-6 Hijrah. Sahabat Amr pergi ke Mekah dengan tujuan membunuh Abu Sufyan. Amr pergi ke Mekah dengan tujuan membunuh Abu Sufyan. Jadi orang Madinah ngirim utusan ke Mekah, ya, orang Mekah mengirim utusan ke Madinah, ya, sama-sama untuk membunuh. Ada yang dikirim dari Mekah untuk membunuh Nabi, kemudian Nabi membalas, ya, mengirim orang ke Mekah untuk membunuh Abu Sufyan. Ya. Maka ternyata kedua-duanya utusan Rasulullah, ya, yang diperintahkan untuk membunuh Abu Sufyan itu tidak berhasil melakukan tugasnya. Begitu juga dengan utusan Abu Sufyan yang dikirim ke Madinah juga tidak berhasil melakukan tugasnya. Ini beberapa syariah yang terjadi pasca peperangan Khandaq atau perang besar Ahzab. Ya, yang ini berfungsi untuk memberikan pelajaran, peringatan kepada suku-suku yang masih ingin menyerang Islam dan kaum muslimin. Ya. Setelah kejadian-kejadian ini, ya, berarti 6 tahun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah, suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat beliau, ya, melihat dalam mimpinya bahwa beliau dengan beberapa orang sahabat itu memasuki Masjidil Haram. Ini luar biasa ini. Jadi Rasulullah bermimpi kalau beliau melihat bahwasanya beliau dengan beberapa orang sahabat itu masuk ke Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah. Beliau dan para sahabat melakukan tawaf dan berumrah. Dan beliau melihat di sana bahwasanya sebagian sahabat itu melakukan tahallul, mencukur rambutnya, ada yang sampai habis, ada yang hanya mengurangi saja atau memendekkan. Ya. Dan kemudian setelah itu Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Fath ayat yang ke-27. Beliau bermimpi begitu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran surah Al-Fath
ayat 27. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu wa rasuluhu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sungguh Allah telah membuktikan atau membenarkan sadaqallah. Allah telah membuktikan atau membenarkan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman ini karena setelah ini Rasulullah berangkat umrah bersama dengan 1.500 sahabat yang ada di Madinah, tapi nggak jadi karena dihalang-halangi oleh kaum musyrikin Makkah. Berarti tahun ini belum aman. Baru beliau melaksanakan umrah, haji dan umrah ini di tahun berikutnya. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia memberikan kemenangan yang dekat. Ya, jadi memang peristiwa ini menunjukkan dekatnya kemenangan kaum muslimin. Jamaah sekalian, arsyadani wa arsyadakumullah. Kita tahu ya bahwa tahallul itu adalah rangkaian penutup ya, dari ritual jamaah haji dan umrah. Jadi setelah melakukan beberapa rukun umrah atau haji, ya, tanda bahwa ibadahnya telah selesai, ya, maka dilakukanlah tahallul. Dan dari ayat ini makanya para ulama berbeda pendapat ya tentang sebatas mana rambut yang dicukur ketika tahallul. Sebagian ulama itu ya ringkasnya afdolnya dicukur seluruhnya. Dalam mazhab Syafi'i minimal dicukur 3 helai. Itu sudah sah tahallulnya. Tapi lebih afdol dicukur seluruhnya. Tahallul itu maksudnya ya halal. Kan mulai haji atau umrah, ritual pertamanya namanya ihram. Ya. Jadi beberapa hal ya setelah melakukan ihram itu menjadi haram. Jadi tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya dan lain-lain. Nah, setelah semuanya selesai dilakukanlah tahallul. Jadi yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya haram menjadi halal. Setelah sa'i kemudian bertahallul. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW itu bermimpi seperti itu, beliau menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Memang sunnahnya para jamaah sekalian kalau ada orang soleh, ya, orang baik lah ya, soleh itu kata-kata yang syar'i sekali. Orang baik, ya, dia bermimpi yang baik, dia boleh menceritakan mimpinya kepada orang lain. Kalau mimpi yang buruk tidak boleh diceritakan. Ya, boleh-boleh saja, tapi menafsirkan mimpinya itu tidak bisa sembarangan. Ya. Misalnya cerita sama anak, ya, bapak ini, ibu ini tadi malam mimpi kalau kamu ini jadi ulama, ya, di wisuda di Madinah, menjadi doktor di Madinah, kemudian menjadi pengajar, menjadi ulama, ya. Dan itu mimpi yang baik seperti itu boleh diceritakan. Rasul menceritakan mimpinya bahwa saya bermimpi dengan kalian memasuki Masjidil Haram,
mengambil kunci Ka'bah, kita beribadah umroh dan ibadah haji. Ya. Bagaimana pendapat kalian? Para sahabat senang. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada para sahabatnya, ya, bahwasanya beliau ingin melakukan umroh di kota Makkah. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan masih terlalu bahaya kalau kaum muslimin itu datang ke Makkah. Tapi setelah beliau mimpi begitu dan mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu, beliau punya keinginan untuk umroh ke Mekah bersama dengan para sahabat yang ada di Madinah. Maka disetujui oleh para sahabat, langsung Rasulullah SAW mengumumkan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah, yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar, termasuk pedalaman, ya, orang-orang Badui. Ya, tetapi orang-orang Arab Badui itu kebanyakan tidak mau ikut. Ya. Yang mau ikut ya yang tinggal di sekitaran kota Madinah saja. Dan itu sudah berjumlah 100-400 orang sampai 1.400 orang sampai 1.500 orang sahabat. Beliau mengajak ya para sahabat untuk pergi ke Mekah untuk melakukan umroh. Ya. Sebagian ahli sejarah itu menyebutkan bahwasanya beliau ini berangkat bukan untuk umroh tapi untuk haji. Ya, tetapi Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu lebih condong kepada bahwasanya perjalanan ini adalah perjalanan ibadah umroh. Ya. Kenapa? Karena beliau berangkat dengan para sahabat 1.400-an orang ini di bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Ya. Bersama istri beliau Ummu Salamah, ya. Beliau membawa istri beliau bernama Ummu Salamah menunggangi unta kesayangan beliau yang beliau kasih nama Al-Qaswa. Ya, Rasul itu hampir semua yang dimiliki oleh beliau dikasih nama. Beliau punya unta dikasih nama. Beliau punya pedang, pedangnya dikasih nama. Beliau punya perisai, perisainya juga dikasih nama. Apa maksudnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan menganggap benda mati, ya, itu seperti mempunyai perasaan sehingga diperlakukan dengan baik. Hewan juga seperti itu. Ya. Ada penelitian, ya, saya pernah baca, ada pohon, ya, dua pohon yang sama dengan ukuran yang sama, umur yang sama. Setiap hari satu pohon itu selalu diteriaki omongan-omongan kotor. Ya, setiap hari orang di sana itu, ya, orangnya ngomongnya yang kotor-kotor tentang pohon itu. Oh, pohon jelek, pohon, ya, dan sebagainya. Pohon yang satunya itu diteriaki dengan kalimat-kalimat yang baik. Padahal pohonnya ukurannya sama, pohon itu jenisnya jenis yang sama, ditanam di tanah yang sama, umurnya juga umur yang sama. Tapi ternyata pohon yang diteriaki dengan kata-kata yang buruk itu lebih cepat lebih cepat kering dan mati daripada pohon yang diteriaki dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu pohon, ya, tidak punya nyawa. Punya nyawa nggak pohon itu? Ya, tidak seperti manusia yang punya nyawa, punya perasaan. Ya, itu penelitian di zaman kita, di zaman modern. Pohon saja itu kalau sering dengarkan kata-kata yang tidak bagus, dia lebih cepat tua, lebih cepat kering, layu, ya, lebih cepat mati. Hanya kata kiai-kiai dulu, suami istri itu yang paling cepat mati siapanya?
suaminya. Kenapa kok suami lebih cepat mati daripada istrinya? Bisa jadi loh ya, bisa jadi. Ya disentai setiap hari sama istrinya. Disentai itu diapain ya? Ya dimarah-marah sama istrinya. Karena kata kawan-kawan itu teman-teman ngaji Ustaz, kalau sama Ustaznya nggak ada yang berani. Ya umumnya ibu-ibu ya. Tapi kalau pada sama suaminya pada berani-berani gitu. Katanya gitu. Ya itu Rasulullah memberikan nama kepada untanya. Artinya beliau memperlakukan sebaik mungkin meskipun itu hanya kepada hewan, meskipun kepada pedang, benda mati, kepada perisai, ya. Apalagi kepada Al-Qur'an, kepada kitab-kitab para ulama. Itu sampai para ulama itu menjelaskan bagaimana cara menyusun buku. Dijelaskan oleh para ulama. Kalau dia tingkat, maka yang paling atas Al-Qur'an. Ya, buku tafsir itu yang paling atas. Ya. Bawahnya hadis, buku syarah-syarah hadis, terus ke bawah. Kalau memanjang berarti yang paling kanan itu dari Al-Quran. Sampai dijelaskan seperti itu. Baru nanti buku-buku pelajaran umum itu adanya di bawah atau adanya di sebelah kiri. Semuanya diatur. Ya. Jadi kalau ada yang ngomong sebentar lagi akan terjadi pembantaian massal, itu sudah kedengeran lagi itu. Setiap tahun mesti ada yang ngomong begitu. Sebentar lagi akan terjadi pembantaian hewan massal. Padahal dia itu setiap hari makan ayam di KFC. Tidak kurang dari 1 juta ayam setiap harinya di seluruh dunia yang dibunuh. Ya, dipangan ya santai-santai saja. Ya, tapi kalau kaum muslimin, ya dia nggak tahu ilmunya. Dalam Islam itu sangat diajarkan tentang adab-adab menyembelih hewan kurban. Sampai kemarin saya dikirimi video di salah satu negara ya. Itu menyembelihnya luar biasa, ditutup matanya. Hewan itu ditutup matanya, jadi dia tidak melihat ya apa yang terjadi, dan dia ya mungkin tidak kepikiran apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Itu diatur dalam Islam. Ya kata Rasulullah SAW itu kan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Ya kalau dan beliau mencontohkan kalau kalian hendak menyembelih maka sembelihlah dengan menajamkan pisau. Tidak boleh ngasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Tidak boleh menyembelih hewan di depan hewan yang lainnya. Nggone sempit piye Ustaz? Ya mungkin bisa jadi tadi ditutup matanya. Ya, matanya ditutup. Ya, tapi kalau dalam kondisi darurat sebetulnya karena itu larangannya sifatnya bukan sifat keras haram ya. Ya, kondisi darurat. Ya, kalau kondisi darurat ya tidak apa-apa. Tapi kalau memang memungkinkan ditutup matanya, itu insya Allah ada kebaikan tersendiri karena kita melaksanakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggalkan Makkah itu dengan memberikan kepercayaan atau amanah kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa kok sering Rasulullah itu kalau mau pergi perang, pergi safar, sampai ini mau ke Mekah itu menyerahkan pemimpin sementara untuk menggantikan beliau di Madinah adalah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, karena beliau sahabat yang tidak bisa melihat. Ya. Jadi milu juga itu nanti dikhawatirkan memberatkan diri beliau atau menyusahkan sahabat yang lain. Berarti beliau memang punya uzur. Berarti tapi dia juga tetap mendapatkan pahala yang banyak karena beliau diberikan amanah, diberikan amal soleh oleh Nabi yang lain. Ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, ya, itu sampai di kitab ini dijelaskan namanya Zul Hulaifah.
Atau kalau kita yang sering dengar itu Bir Ali. Ini miqat, ya, tempat seorang yang mau ibadah haji atau umrah, ya, ini tempat awal mulai setar. Kalau dari Madinah ya di Bir Ali atau Zul Hulaifah. Kalau dari Indonesia dari mana Pak? Namanya bukan Jeddah ya? Jeddah ya. Oh, kalau selain pesawat Jeddah ya. Waduh, tambah lama kalau ya. Ya tergantung berangkatnya dari mana. Ada 5 tempat miqat gitu ya. Kalau Rasulullah berarti dari Bir Ali atau Zul Hulaifah. Beliau di sana berhenti dengan para sahabat itu 1.400 orang, bayangkan itu banyak sekali. 1.400 orang. Beliau berhenti di sana membuat tenda. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengalungi hewan-hewan kurban, ya, dan diberi tanda. Maksudnya tanda khusus kalau ini adalah hewan kurban. Dan di sanalah beliau niat ihram untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi kalau setelah melewati tempat miqat ini baru niat, ya itu berarti ibadahnya tidak sah. Ini batasan terakhir dia memantapkan niat atau setar awal dimulai ibadah haji dan umrah. Ya. Kenapa beliau melakukan seperti ini? Karena memang ini sebagai pesan kepada musyrikin Mekah yang di dalam, bahwa kami, ya, kaum muslimin 1.500-an orang ini ke Mekah tujuannya bukan untuk berperang, tapi ke Mekah benar-benar tujuannya untuk ibadah. Ini buktinya kami bawa hewan dan sudah kami kasih tanda, ini hewan yang akan menjadi hewan kurban kami. Dan mulai dari situlah Rasulullah dan para sahabat memakai kain ihram. Betul-betul menggunakan kain ihram. Tujuannya biar mereka tahu kita datang ke sini bukan untuk berperang dengan musyrikin Mekah, tapi untuk ibadah. Tapi tetap dihalang nanti. Ya, kisahnya ya alot ya perundingan itu apakah tetap maju Mekah, nah, karena ternyata Abu Sufyan itu menyiapkan pasukan di dalam kota Mekah. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat, gimana kita kembali ke Madinah? Rasul, kalau kita sudah niat ibadah itu jangan dibatalkan. Ya, kalau sudah niat ibadah jangan dibatalkan. Berarti kita maju, kita perang. Kita kan niatnya untuk ibadah, bukan untuk perang. Sehingga kemudian nego terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Yang insya Allah peristiwanya akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.